warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadaka wa nusalli wa nusallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para sesepuh, para ulama, mohon izin sebelumnya karena ini perintah DKM, saya ikutin di atas karena biar kelihatan saya ke belakang. Yang mana alhamdulillah segala puji jalan milik Allah memberikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat dari ketakwaan, dan nikmat indahnya persaudaraan. Dan insyaallah hari ini kita akan pelajari satu di antara sirah baginda Rasulullah. Semoga ini menjadi salah satu di antara bukti nanti kalau kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah. Ketika Rasul memintakan bukti pada kita, apa buktinya kau minta syafaat pada diriku dan kau mencintaiku? Ya Rasulullah, aku mencintai sirah-sirahmu, aku mencintai rekam jejakmu dan aku mempelajarinya Rasulullah. Dan semoga hari ini satu di antara pembuktian itu bahwa kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang Fathu Makkah dan tema memaafkan. Karena momentumnya adalah Idul Fitri, masih bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin bagi semuanya. Semoga dimaafkan. Nah, ini kita menggunakan kitab dari Al-Lu'lu' Al-Maknun dengan referensi beliau Al-Fathul A'adzam Fathu Makkah. Kita berbicara tentang tema Fathu Makkah. Insya Allah kita masih menggunakan dua pendekatan kitab dan pendekatan film agar lebih memudahkan. Fathu Makkah ini terjadi di tahun ke-8 Hijriah, 8 tahun setelah Rasulullah keluar dari Makkah dalam keadaan terusir, dalam keadaan bahasanya manusia terhina. Beliau terusir dengan kaumnya. 8 tahun kemudian beliau kembali menjadi pemenang, membawa panji-panji terbaiknya, membawa 10.000 pasukannya, yang mana orang Mekah pun sampai tidak berani mengangkat pedangnya untuk melawan baginda Rasul. Dan Fathu Makkah adalah momentum puncak dari perjuangan Rasulullah. Sampai Allah menyampaikan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatal ulaika a'zamu darajat. Orang-orang yang berinfak, yang berjuang, yang ikut berjihad sebelum Fathu Makkah dengan setelah Fathu Makkah itu punya nilai berbeda. Kenapa? Di masa sebelum Fathu Makkah ini itu siklusnya menanjak terus gitu. Itu masa-masa tidak mudahnya, masa-masa proses panjangnya, sakitnya gitu ya. Setelah Fathu Makkah ini, setelah kemenangan Makkah ini, siklusnya lebih berbeda lagi. Oh, ini lebih mudah. Nemuin orang munafik lebih mudah. Tapi sebelum itu enggak. Karena itu masa-masa perjuangan. Sampai Allah mengatakan enggak sama loh orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah. Ya Rasulullah, misalkan sahabat Utsman bin Affan memberikan sampai ribuan dinar, misalkan Abdurrahman bin Auf 2000 dinar. 2000 dinarnya saja Abdurrahman bin Auf dengan 2000 dinar setelah Fathu Makkah itu punya nilai yang berbeda. Inilah keutamaan Fathu Makkah. Dan ini di sini turun lagi ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini ayat yang menjelaskan pertolongan Allah telah datang, Fathu Makkah ditaklukkan, dan semua ketika ayat ini turun para sahabat sukacita gembira, masya Allah menang ini. Hanya seorang sahabat yang nangis ketika ayat ini turun. Tahu siapa orang ini? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Beliau tahu kalau sudah menang maka sudah di puncak. Termasuk Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab itu kalau lagi nanjak beliau tersenyum. Setelah tanjakan pasti ada turunan. Ketika ada turunan beliau sedih. Bentar lagi setelah turunan pasti ada tanjakan. Untuk menghibur hati. Pasti orang nanjak itu berat. Iya. Tapi hiburannya adalah setelah tanjakan pasti ada turunan. Itu yang membuat beliau hatinya tenang. Tapi setelah turunan siap-siap di situ ada tanjakan. Dan ketika ada kemenangan datang, pasti ada sesuatu yang lain akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas Rasulullah selesai. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika turun ayat itu nangis gitu ya. Nanti ketika Rasulullah benar-benar meninggal tanggal 12 Rabiul Awal itu tahun ke-10,
Beliaulah orang yang paling tenang dan tegar di antara para sahabat yang lain. Kenapa? Nangisnya sudah dicicil lebih awal. Begitu mempercepat saja. Ini di tahun ke-6 terjadi perjanjian antara orang muslimin dengan orang-orang kafir. Perjanjiannya apa? Perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah ingin melaksanakan umrah, ternyata ditolak, tidak boleh oleh orang-orang Quraisy. Maka ditekanlah sebuah perjanjian, Muhammad dengan para sahabatnya pulang, kalian semuanya, kalian boleh umrah tahun depan. Dan itu pun hanya 3 hari, tidak lebih daripada itu. Kalian harus datang ke sini dalam keadaan tidak menggunakan baju zirah kalian, kalian menggunakan pakaian ihram kalian. Boleh bawa pedang, tapi nggak boleh dikeluarkan dari sarungnya. Dan pedang harus tinggalkan di luar kota Makkah. Persyaratannya itu. Yang membuat persyaratan ini sampai membuat Sayyidina Umar bin Khattab marah. Kenapa nggak jadi umrah? Dan satu persyaratan yang paling membuat Sayyidina Umar bin Khattab marah adalah ketika ada orang Muslim yang ingin hijrah ke Madinah, maka harus dibalikkan, nggak boleh. Tapi ketika ada orang Madinah yang ingin murtad, silahkan ahlan wa salam menuju ke kota Mekah. Itu membuat Sayyidina Umar bin Khattab marah. Tapi ada poin yang membuat Rasulullah sangat bahagia adalah terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Syaratnya adalah tidak terjadi, tidak ada yang merusak gencatan-senjata ini. Maka Bani Bakar mengatakannya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku bersama dirimu, dan Khuza'ah mengatakan aku bersama orang-orang Quraisy. Balik mulai antara itu, maka terjadilah gencatan senjata selama 10 tahun. Baru 1 tahun setengah ternyata gencatan senjata ini dilanggar dengan pelanggaran orang-orang Quraisy bantuin orang-orang musyrikin untuk membunuh Bani Khuza'ah. Dan disinilah Rasulullah nanti bereaksi dan marah bahwa sesungguhnya gencatan senjata telah selesai. شيء يسير على الله فكما أنه يخرج الحياة من الموت فهو قادر أن يجعل الهزيمة نصرا. منذ عامين كنا نتوهم صلح الحديبية هزيمة لنا، أما الآن فتأملوا كيف ننتقل من نصر إلى نصر في قلوب الناس. Ini ada orang Khuza'ah. Orang Khuza'ah saat itu di Bi'rul Watir, sedang istirahat di Bi'rul Watir. Khuza'ah ini termasuk bagian koalisinya Rasulullah. Nah, Bani Bakar termasuk koalisinya orang-orang Quraisy. Tabarruhnya Khuza'ah dengan Bani Bakar ini sudah bermusuhan cukup lama. Dan mereka selalu biasanya orang-orang Bani Bakar itu kalah dengan Bani Khuza'ah. Ini adalah Khuza'ah yang bersama koalisinya Rasulullah. Karena merasa sedang kondisi gencatan senjata, maka Bani Khuza'ah ini santai, tidak ada persiapan untuk menyerang dan sebagainya, tidak ada persiapan untuk mempertahankan diri ketika diserang. Ketika di Bi'rul Watir, di sebuah sumur namanya Sumur Watir, mereka lagi santai-santai. Ternyata Bani Bakar itu dendamnya udah memuncak dan pengen balas dendam pada orang Khuza'ah, tidak tertahankan lagi. Kenapa? Di peperangan sebelum perjanjian itu, orang Bani Bakar itu kalah telak di dalam peperangannya. Dan sekarang pengen balas dendam. Qadarah dalam pembalas dendam ini ada beberapa orang Quraisy yang membantu. Ada Suhail, ada Umayyah anaknya, dan ada anaknya Abu Jahal, Ikrimah, ikut membantu mereka untuk membunuh orang-orang Khuza'ah ini. Jadi dengan peperangan itu membuat orang Quraisy telah melaksanakan sebuah pembatalan gencatan senjata. Ketika sedang sampai terdengar suara ada penyerangan. Abu Sufyan. Setelah perjanjian ini, setelah penyerangan itu, maka Abu Sufyan sebagai pimpinan orang Quraisy tahu bahwa kondisi orang-orang muslimin itu sedang marah terhadap orang-orang Quraisy, dan dia tahu bahwa sesungguhnya di antara orang-orang Quraisy itu ada yang membantu orang-orang Bani Bakar untuk membunuh orang-orang Khuza'ah. Orang Khuza'ah pun segera lapor pada baginda Rasulullah, mereka telah
menggagalkan, telah membatalkan perjanjian perdamaian itu ya Rasulullah, dengan sebuah syair yang sangat panjang menceritakan qataluna sujada wa ruk'a wa sujada, mereka bunuh kami ya Rasulullah dalam keadaan kami sudah ruku dan sujud, benar-benar kami dibantai ya Rasulullah, bahkan sebagian di antara mereka lari sampai ke tanah haram. Tanah haram maksudnya apa? Haram terjadi peperangan di sana. Kalau sampai ada orang membunuh di tanah haram, dosanya besar luar biasa. Itu tempatnya yang sangat aman. Tapi sampai di tanah haram pun orang perang Khuza'ah ini tetap dibunuh oleh orang-orang Bani Bakar. Maka Abu Sufyan berinisiatif karena tahu 1,5 tahun setelah perjanjian itu jumlah muslimin Bapak Ibu itu bertambah 10 kali lipat. Rasulullah berdakwah dari penabian pertama sampai di tahun ke-6 sebelum perjanjian itu sekitar 19 tahun. Tapi dengan dakwahnya Rasulullah hanya 1,5 tahun setelah perjanjian dakwah ini, perjanjian Hudaybiyah itu, jumlah muslimin bertambah 10 kali lipat. Maksudnya apa? Islam akan lebih mudah disebarkan ketika posisi sedang damai. Kalau guru kami sudah menyampaikan, Gus Bah menyampaikan bahwa sesungguhnya Islam itu agama logis. Maka ketika kalian membawakannya dengan logika, itu lebih mudah diterima. Maka saat ini orang yang suka menggunakan logika cukup kuat itu orang-orang Eropa. Pertambahan Islam di Eropa setiap tahunnya itu 300 sampai 500%. Pertambahan cukup besar. Pun sama ketika itu diceritakan, ketika kondisi sedang sedang genjatan-senjata itulah orang-orang mikir siapa pimpinan kita Abu Jahal, siapa pimpinan orang muslimin Rasulullah, dibandingkan bagaimana akhlak Rasul dengan Abu Jahal. Panggilan mereka ada Abu Lahab. Maka Rasulullah alamin yang sangat terpercaya, akhlaknya luar biasa. Abu Jahal ya kadang baik kadang enggak, ya kadang pintar kadang enggak, dibandingin. Terus Tuhan kita, siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah berhala atau orang-orang Quraisy. Siapa berhala itu? Berhala yang kita pahat itu menjadi bagus, kita sembah gitu kan. Siapa Tuhan Muhammad? Kata Muhammad sih Tuhannya adalah yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Mana yang lebih kuat? Tuhan Muhammad. Maka berbondong-bondonglah orang-orang itu masuk Islam. Yang paling powerful adalah Al-Quran. Setiap Nabi dan Rasul itu memiliki mukjizat. Mukjizatnya Nabi Nuh tadi ada banjir gitu kan, belum diselamatkan. Mukjizatnya Nabi Musa bukan terbelahnya lautan, dan sekali terbelah tidak bisa diulang lagi. Tapi mukjizatnya Rasul adalah Al-Quran. Orang Arab paham benar ini bukan kalimat biasa. Kalau mungkin kita biasa aja mungkin ya dengan bahasa belum terlalu paham. Tapi kalau orang-orang yang memahami sastra Arab, memahami rasanya beda. Ini pasti bukan kalimat manusia. Dan berbondong-bondonglah orang-orang masuk bagian orang-orang muslimin. Dan Abu Sufyan tahu pimpinan orang Quraisy itu jumlah muslimin berbeda dengan jumlah saat itu. Bahkan pimpinan terbaik mereka, panglima yang tidak pernah terkalahkan, sudah masuk bagian orang-orang muslimin. Khalid bin Walid namanya. 3 bulan setelah kejadian Khalid bin Walid masuk Islam, terjadilah kejadian ini, namanya Fathu Makkah. Orang Quraisy sudah punya panglima terbaik lagi. Pasukannya sudah pada hijrah semua menuju kota Madinah. Maka Abu Sufyan tahu kekalahan itu, maka dia datang untuk memperbarui perjanjian. Ternyata Rasul sudah mendengarkan kabar dari orang-orang Khuza'ah bahwa orang Khuza'ah telah disakiti oleh orang-orang Quraisy. Ini orang-orang muslimin, orang-orang Quraisy yang dulu menganggap Abu Sufyan sebagai pemimpinnya, tapi ketika sudah masuk Islam, bukan pimpinan aku lagi, tidak dianggap oleh orang-orang Madinah. Abu Sufyan di kota Makkah sangat dihormati, di Madinah tidak seperti itu. أين محمد ليكلمه؟ رسول الله في المسجد. Bertemulah يا محمد، قومك لم ينقضوا عهدك بالحديبية، وها أنا ذا أجيء لأصلح ما أفسد الأعراب. Aku datang untuk liuslah ma afsadal a'rab. Aku ingin memperbaiki apa yang telah dirusak oleh orang-orang Badui itu. لما تدير وجهك عني يا محمد؟ تمهل يا محمد، لا تذهب. لصوص القوافل من الأعراب هم الذين نقضوا عهد الحديبية. لما تحملوننا أوزارهم؟ كانت الغارة بليل، فكيف يقول من رآنا إنه رآنا؟ يا براء، أنا في مدينتك. Ini adalah teman-teman Abu Sufyan ketika posisi يا حذيفة،
بحق ما بيننا من قربة يجب أن يسمعني أحد. Hatta maka datang satu persatu Abu Bakar, kita kan sama orang-orang Quraisy, minta kepada baginda Rasulullah itu untuk memperbarui perjanjian ini. Aku tidak akan pernah memutuskan yang berbeda dengan keputusan Rasulullah. Datang kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, kau kan temanku ketika dalam kita sama-sama jahiliyah. Wahai Umar, sampaikan kepada baginda Rasulullah itu agar memperbarui perjanjian. Wahai Abu Sufyan, andai saja Rasul nggak melarangku, aku pengen penggal kepalamu. Lebih sadis lagi. Ternyata istri Rasulullah, Ummu Habibah kalau salah, itu adalah anak dari Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan, walaupun itu orang Quraisy dan musuhnya Rasulullah, tapi sisi lain beliau adalah mertua Rasulullah. Datang kepada anandanya, putrinya itu, ketika masuk ke dalam rumah putrinya itu, Ummu Habibah kalau salah namanya, itu langsung beliau tikernya, langsung ditutup, dilempit, bahasanya gitu ya, dirapiin, dipojokin. Loh, kenapa gitu? Enggak, ini tempat duduknya Rasulullah. Aku nggak ingin ada orang lain menduduknya selain beliau. Apalagi orang itu yang masih dalam kondisi najis. Najis apa? Dalam keadaan kekafirannya. Kaget, nggak mungkin negosiasi dengan orang seperti ini. Maka beliau keluar lagi dan mintalah perjanjian damai itu, minta bantuan orang-orang muslimin, dan tidak ada satu di antara Ya Abu Bakar, ya Umar, ya Ali, ala man yujiruni? Ala sayyid Quraisy, ala Makkah, ala Abu Sufyan, كيف هو هذا؟ لأنك لا تحفظ عهدا ولا أمانة. أبو سفيان يستجدي العرض ومع ذلك فشلت، لأنك لا تزال ذات أبي سفيان المتغطرس العنيد. إنك تأبى أن تعبد الله وحده. لم أكن أعرف أنك انقلبت كل هذا المنقلب. نعم، ولكن من الكفر إلى الإيمان. ماذا أقول؟ هزمت وغلبني على أمري راعي أغنام في مكة. أم أقول إنه دينه الذي بدأ برجل وغلامين وامرأة. وهذا الدين الذي غرس في 4 أنفس. ألا ترى أن يدا قادرة هي التي تعهدت؟ ولماذا لم تختر هذه اليد رجلا عظيما من القريتين؟ أسرع، كل رجل هنا يدينه. عد إلى مكة، قل لهم زهقت آلهتكم، لا جدوى من مناجزة الله. Maka Rasulullah mempersiapkan 10.000 pasukan. Biasanya Rasulullah di dalam setiap peperangan itu menyampaikan, kita akan perang kemana ya Rasulullah? Kita akan perang ke Tabuk, kita akan melawan orang-orang Romawi, disiapin. Kita kemana ya Rasulullah? Kita ke Uhud, kita akan bertemu dengan orang-orang Quraisy di Uhud, siap. Itu selalu disampaikan oleh baginda Rasul. Tetapi di dalam ini, persiapan ini, tidak ada satupun sahabat yang dikasih tahu. Yang tahu hanya orang rumah beliau, itu Ibunda Aisyah. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq suatu ketika datang ke rumah Ibunda Aisyah. Ya Bunayya, wahai anakku tersayang, kemanakah kira-kira pasukan ini akan disiapkan oleh Rasulullah? Kalau Rasul menyiapkan pasukan sebanyak ini, apakah menyiapkan untuk Bani Rum, orang-orang Romawi? Belum diam. Apakah ke Fulan ini, kafilah ini? Belum, hanya diam. Sampai datanglah Rasulullah, kemana waktu bawa pasukan ini? Karena percaya kepada baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyampaikan kita akan ke Makkah. Loh, bukankah kita punya perjanjian damai dengan mereka? Ternyata Sayyidina Abu Bakar belum paham. Mereka telah membatalkan perjanjian itu. Yang tahu adalah baginda Rasulullah. Tapi dengan yang satu yang sangat rahasia ini, ada di antara satu seorang sahabat, Abi Balta'ah itu, kisahnya di kita baca kitabnya Abi Balta'ah ini. Hatib bin Abi Balta'ah, ternyata dalam keadaan yang sangat-sangat dirahasiakan itu, ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah itu nulis surat kepada orang-orang Makkah. Surat ini dibawa seorang perempuan orang Quraisy yang datang dari Madinah, pengen pergi ke Makkah. Maka dititik surat, kasih surat ini pada keluargaku agar keluargaku siap-siap agar mereka terlindungi dari serangan ini. Intoliku hatta tatum. Nah, ternyata disampaikan oleh malaikat Jibril ada surat rahasia yang bergerak dari Madinah menuju ke Makkah.
surat itu di bawah seorang perempuan saat ini di Raudhah Khakhin fa inna biha imratun, ada seorang perempuan sekarang lagi di Taman Khakhin. Jadi dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah itu ada sebuah tempat yang ditujukan oleh Allah, wanita itu sedang posisi di situ. Ada sahifah dari Hatib bin Abi Balta'ah ilal musyrikin. Surat itu dari Hatib kepada orang musyrikin, faktuni biha. Maka bawa surat itu kepada Rasulullah. Yang itu saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika datang ke sana ketemu perempuan itu, dicari-cari, mana suratnya? Enggak. Mana suratnya? Enggak. Maka dicari-cari ternyata enggak nemu di barang-barang si wanita tadi. Maka saat itu mikir gitu kan, oleh Ali enggak ketemu suratnya, mungkin bukan ini. Kata Sayyidina Ali, enggak mungkin. Laqad alimtum ma kadzaba Rasulullah. Kalian sudah tahu kan, Rasul enggak mungkin dusta, Rasul enggak mungkin bohong. Pasti surat itu ada, yakin, aku yakin. Sampai beliau mengatakan, wahai wanita, wahai imra'ah, walladzi ahlifu la in lam tukhriji, kalau surat itu enggak keluar, aku akan telanjangin engkau. Pasti surat itu ada, enggak mungkin Rasulullah dusta. Bener-bener maksa, enggak mungkin enggak ada. Ternyata itu disembunyikan di dalam auratnya si perempuan tadi, dalam riwayat yang lain itu di belakang pantatnya, disembunyikan di dalam. Nggak keluarin, aku telanjangin. Ini untuk bawa benar-benar kepercayaan Sayyidina Ali, benar surat ini pasti ada, dan dikeluarkan oleh wanita, iya ini suratnya. Diambil oleh itu, dibawa ke baginda Rasulullah, jadi perempuan ini dibebasin. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, ya Hatib, maka Rasul mengatakan kepada Hatib, wa Hatib mahamal ka'ala masuna'ata. Wahai Hatib, kenapa kau lakukan hal ini? Kenapa kau menulis surat? Maka Hatib mengatakan, la ta'ajal alayya ya Rasulullah, jangan buru-buru menghakimiku ya Rasulullah. Inni kuntu amran mulsaqan bi Quraisy. Aku adalah seorang satu di antara orang-orang Quraisy. Kana la halifan lahum. Aku punya perjanjian dengan mereka dan masih ada kerabat-kerabatku di sana ya Rasulullah. Aku berharap di antara kerabat-kerabatku itu dengan surat itu mereka akan terjaga. Yang dijagain oleh orang-orang Quraisy. Aku bukanlah orang yang murtad ya Rasulullah, aku bukan orang munafik ya Rasulullah. Aku hanya ingin perhatian pada keluargaku, biar keluargaku selamat semua ya Rasulullah. Tidak ada yang lain kecuali itu. Maka Rasul mengatakan, amain hukum sadaqakum, dia jujur, dia benar, dia bukan seorang yang munafik, dia bukan seorang intel bagi orang-orang Quraisy. Cuma karena beliau khawatir dengan keluarganya, dia melakukan hal ini. Wahai Umar, gitu kan. Saat itu Umar langsung teriak, ya Rasulullah, innahu qad khan, dia telah berkhianat ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepala Hatib ini. Kenapa? Ini rahasia negara ternyata dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat Rasulullah. Ternyata ketika Umar bin Khattab minta izin untuk memenggal kepala Hatib, dan ini memang tipikal Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang yang nyenengin begitu ya, penggal ya Rasulullah. Apalagi dosa sebesar ini, penggal ya Rasulullah. Tapi jawaban Rasulullah membuat Umar bin Khattab menangis. Innahu qad syahidul Badr. Wahai Umar, Hatib ikut perang Badar. Wa ma yudrika 'ala Allah ittala 'ala ahli Badr. Bagaimana pendapatmu dengan ucapan Allah terhadap orang-orang yang ikut perang Badar? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Allah kepada orang-orang Badar itu, lakukan apa yang pengen kalian lakukan, maksiat kayak apapun, pasti kalian diampuni. Umar bin Khattab menangis dengan kalimat itu. Kenapa? Beliau juga ahli Badar. Orang ahli Badar itu mendapat spesial garansi dari awal beliau perang Badar sampai akhir hayat beliau, pasti beliau confirm masuk surga. Dosanya kayak apapun. Apalagi dosa Hatib bin Abi Balta'ah ini kesalahan normal, bukan karena kesengajaan sebuah kesalahan. Beliau sangat panik karena kepanikan itu menulis surat, bukan karena pengkhianatan, bukan karena murtad. Dan orang-orang Badar itu diampuni semuanya. Masya Allah, itu yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Oh, ini spesial pada orang-orang ahli Badar. Kembali. Maka Rasul menyiapkan 10.000 pasukan. 10.000 pasukan itu bergerak semuanya. Ada beberapa pasukan yang ketemu di jalan, sepanjang jalan mereka bertakbir. Dan itu terjadi di bulan Fatu Makkah, bulan Ramadan. Masya Allah kayak terjadi di bulan Ramadan. Pertanyaannya, Rasulullah puasa apa enggak? Ini tahun ke-10, tahun ke-8. Ramadan, puasa pertama itu dilakukan Rasulullah di tahun ke-8. Pertanyaannya, para sahabat ini puasa atau tidak? Safar.
mereka puasa. Tapi di tengah jalan Rasul puasa. Rasul naikin ontanya, kosongnya. Tapi begitu dalam perjalanan itu saking panas Ramadan itu, maka beliau nyiramin air. Jalan lagi, kan jalan lagi. Panasnya luar biasa. Nah, Rasul aja lelahnya luar biasa. Ada para sahabat yang sama. Rasul puasa, yuk kita puasa. Safarnya Rasulullah saat itu dengan safar kita beda jauh. Kita naik mobil yang ada AC-nya. Beberapa tahun lalu saya mudik dari Depok sampai ke Tuban naik motor, puasa damai-damai aja, aus istirahat dulu di musola, jalan lagi gitu ya, nggak ada masalah gitu. Tapi para sahabat itu kan langsung panas yang luar biasa. Panas kita saat ini kemarin karena ada badai panas tuh kan, paling panas tertinggi itu di UIN itu mana Pak? Unsyad itu Pak? UIN di mana Pak? Ciputat, kata BMKG yang paling panas di Indonesia dari Ciputat 37,5. Itu udah paling panas. Di sini paling 33 atau 34, itu aja panasnya luar biasa. Di sana sekali panasnya itu di gurun apalagi, kalau di kotanya aja itu 45 derajat, apalagi di gurunnya bisa sampai 50 derajat. Benar-benar panas. Ternyata para sahabat dengan Rasulullah puasa. Dalam perjalanannya, karena setengah perjalanan itu kelelahannya luar biasa. Ini Ustaz ngarang kali. Iya, ada hadisnya Pak. Saya bawa hadisnya ya. Dan secara Rasulullah ini ada kisahnya. Ada Mas Rizwan. Saya cari dulu Pak ya. Sebelum hati babi baulah tadi yang sudah ya. Intinya ada Pak nanti kalau butuh penguatan saya. Nah di dalam perjalanan itu Rasulullah puasa dan para sahabat lapor, ya Rasul para sahabat keberatan ya Rasulullah ini masih puasa. Ya udah Rasul batalin, ya nggak mau ya Rasulullah karena aku masih puasa. Maka saat itu Rasulullah memerintahkan, siapa di antara kalian ingin berpuasa silahkan berpuasa, siapa pengen batal puasanya silahkan batal puasa. Jalan sampai posisi di area Mekah, sudah masuk kota Mekah, besok mau perang, perintahnya langsung batalin semua puasa kalian, wajib, nggak ada pilihan. Kalau sebelumnya yang kuat puasa, tapi pas mau perang Fatu Makkah hari itu maka diwajibkan untuk batal puasanya. Kenapa? Karena di iftar tadi itu ada kekuatan, kalian butuh tenaga untuk berperang besoknya. Sudah, ingin saya sampaikan gini, ya puasa Ramadan itu mulia luar biasa. Tapi kalau misalkan benar-benar nggak kuat, jangan sampai kita pingsan-pingsan. Ya sudah batal nggak apa-apa. Maksud saya gini, ada orang yang sangat-sangat maksain banget gitu. Rasul nggak suka itu. Ada orang bernadar, Rasul tuh pas lagi di Arafah, Musdalifah, Mina itu, lu jalan kaki. Ya udah jalan kaki kita. Ada jamaah yang maksain jalan kaki. Kalau kuat nggak apa-apa. Tapi ada seorang yang bernadar, ya Rasulullah aku haji. Kenapa bapak-bapak tua itu hajinya dipanggul? Karena dia bernadar, ya Rasulullah. Nadarnya apa? Nadarnya haji dari Madinah ke Mekah jalan kaki. Batalin nadarnya, naikin ke onta, selesai. Karena Pak Rasul tidak ingin bahasanya memberatkan umatnya. Apalagi nadar kayak gitu. Saya nadar ya Rasulullah, nadarnya pemakan cabai 1 kilo, batal. Nadar itu tidak berlaku. Yang berikan kemudaratan. Maka bergeraklah pasukan ini 10.000 pasukan. Jalan-jalan itu pasukan yang lain. Dan 10.000 pasukan ini semuanya luar biasa. Jadi orang-orang yang takut yang naik 10.000 pasukan ini. القبائل ما زالت تتوافد سنصبح 10,000 قبل الغروب. Ini pasukan utama, habis itu kabilah-kabilah pada datang. Kita mau perang, kasih undangan atau datang bawa pasukan ini. Terkumpullah 10.000 pasukan. 10.000 pasukan itu dengan total jumlah orang yang ada di Quraisy, di kota Mekah, itu lebih besar daripada orang Quraisynya. Itu anak-anak, wanita dihitung semuanya, nggak sampai 10.000. Sedangkan orang Muslim kan ada 10.000. Itu nggak mungkin dilawan oleh orang Quraisy. Untuk perang terbesar, perang Khandaq, orang-orang Quraisy hanya bisa membawa sekitar 4.000. Kalau mereka sudah khawatir, itu sudah bakal terjadi. Kira-kira serangan akan datang saja. Abu Sufyan datang dari kota Madinah. Orang Quraisy menunggu bagaimana kabarnya wahai Abu Sufyan. Apakah perjanjian damai telah ditekan ulang? Kata Abu Sufyan, enggak.
perjanjian damai untuk diperpanjang. الآن وقد عدت نستطيع أن نقاتله. نحصن البيوت نسد الطرقات. Ada beberapa orang yang keras kepala, udah kita serang aja wahai Abu Sufyan, kita lawan mereka, kita persiapan untuk perang. Tapi mereka nggak tahu bahwa pasukan telah bergerak atau tidak. إنه اليوم في 10,000 مقاتل. Saya sudah sampaikan. جبان نموت ولا يدخلها محمد. عودي إلى الدار يا هند. جبان هل أنت سيد مكة؟ انظر إلى نفسك لقد انكسرت. هل مات أبي وأخي وعمي ليستسلم زوجي؟ عدلت إلى الدارين. أنقاء لا نستطيع أن نقاومهم، لا نستطيع. إنهم يستردون مكة. سنقيم معسكرنا هنا هذه الليلة. مكة أراها حتى من خلال جبالها. يبدو لي أن السماء أطبقت ونجومها تناثرت على الأرض. مشهد جميل. Nah, saat itu Abu Sufyan malam-malam nyari info di pinggiran, dia nungguin di atas bukit apakah ada pergerakan pasukan. Tungguin. Ternyata yang keluar itu ada 3 orang. Budel, pimpinan orang Quraisy itu keluar bareng-bareng. Ternyata ketemu satu titik itu. Loh, Abu Sufyan ngapain di sini? Enggak, jalan doang. Muncul satu lagi. Ternyata mereka sangat khawatirnya, mereka nunggu di pinggiran kota Makkah apakah ada pergerakan atau tidak. Ternyata ketika sampai di atas sebuah bukit, mereka kaget. Loh, kenapa api banyak banget? Api itu apa? Ketika Rasulullah istirahat di pinggiran kota Makkah, mereka menyalakan api di depan tendanya masing-masing dan api itu sangat banyak, menunjukkan bahwa pasukan itu tidak sedikit, jumlahnya besar. Maka mereka gemeteran, bahwa pasukan sebanyak ini datang ke kota Makkah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita nggak punya bala bantuan dari luar, kita sudah dikepung oleh Muhammad. عجبا أشم رائحة خبزهم. ربما جاءوا غير مقاتلين، هذا ما أرجو. لا أحسبهم يسفحون دما على أعتاب بيوتهم. طردناهم من مكة. Baik, sebelum itu kita ke halaman 23 dulu. Nah, ini saya sampaikan ceritakan sedikit. Rasulullah dalam perjalanan Madinah ke Mekah melewati sebuah tempat namanya Abwa Al-Waddan. Abwa atau Waddan. Rasulullah melewati makam kuburnya ibunda beliau. Dalam riwayat Imam Ahmad diceritakan, kunna ma'an Nabi nazalatina urahmu qaribun min al-Raqibin. Maka ketika jalan itu Rasulullah melewati makam atau kuburan dari ibunda Aminah. Mohon izin, ini bagian dari sesuatu yang khilafiyah memang di antara para ulama, gitu ya. Saya tidak ingin membahas dalam detail, tapi dalam riwayat ini belum melewati tempat itu, makam ibunda Nabi. Dan disitulah Rasulullah tadrifan. Ditanya oleh para sahabat, belum nangis disebutkan, gitu kan? Wa innahu tadrifani, mata beliau berurai air mata, gitu ya. Belum nangis. Faqama ilaihi Umar bin Khattab, yang berani cuma Umar berkata, dekat ke Rasulullah, ya Rasulullah, malaka ya Rasulullah, ada apa dengan dirimu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, inni sa'altu rabbi fi istighfari ummi. Aku memohonkan ampunan kepada Tuhanku untuk mengampuni dosa ibuku. Falam ya'dzan li fadama'at aynayya rahmatan laha minan nar. Tapi ternyata tidak diizinkan. Maka mataku, ya ini air mataku nangis bahasanya karena cinta kepada ibuku terhadap api neraka. Ini memang terjadi khilafiyah di antara para ulama. Wallahu a'lam. Saya pikir juga bukan hal yang penting. Tapi poin pentingnya adalah ziaratul kubur itu satu di antara sunnah ziarah. Hatta misalkan yang diziarah itu adalah keluarga yang dalam kondisi non muslim, misalkan itu masih posisi sunnah, apalagi sesama muslimin. ولكن مكة في قلوبهم. ما زال بوسعي أن أساوي. Mereka menggunakan pakaian baik mereka tidak menggunakan pakaian ikhram seperti sebelumnya. Datanglah di sini Abu Sufyan saat itu ketemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Wah, Abu Sufyan, Abbas,
ketemu dengan Rasulullah. Semoga engkau mendapatkan keamanan khusus dari Rasulullah. Enggak berani. Kumpulan pasukan sebanyak itu, Abu Sufyan cuma sendirian. Mereka orang-orang muslim yang sudah tahu dosanya Abu Sufyan. Kalau nggak dilarang oleh Rasulullah itu pasti dipenggal Abu Sufyan. Itu musuh, pimpinan musuh Rasulullah. Enggak akan menjaminkan untuk dirimu. Bener Abbas? Iya. Naikilah Bikhal ini, itu keledai kecil yang orang muslimin semua tahu, para sahabat tahu ini adalah keledainya Rasulullah. Dan mereka pasti akan mendapatkan, keledai Rasulullah dipakai Abu Sufyan. Itu jaminan khusus dari diriku untuk dirimu. Datang benar ketika kelihatan Abu Sufyan, Abu Sufyan. Yang paling parah Umar. Serahkan itu Abbas berdiri, aku penggal kepalanya. Enggak, wahai Umar, serahkan, enggak. Sampai depan Rasulullah, gitu kan. Ayat-ayat sampai depan Rasulullah. Dak, wahai Umar, biarkan dia, wahai Umar. Umar suruh pergi. Maka disitulah Abu Sufyan menyatakan keislamannya dan dia masuk Islam. Wallahu alam tentang keislamannya, pasti kita harus mengetahui ketika Rasulullah SAW pada dirinya dia benar-benar bersyahadat, maka beliau pun bersyahadat. Ya Abu Sufyan, ini harus dihubungin sebenarnya. Saya percepat saja ya. لن تشركني في خبزك. Saya dibatasin waktu Arif. lagi. من أجله. Dan beliau di sini mengatakan keislamannya. رأيت نيران ثيابكم Sufyan itu suka dengan والرجال من pujian حولها. Rasulullah, dikana pujian pada dirinya. Maka عرفت dari situ القوة التي أودعتها فيه keamanan. يا محمد. Barang siapa di antara kalian yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka kalian aman. والآن وافقت على أن Barang siapa أما di زلت antara تضع kalian شروط يا أبا masuk سفيان. kalian أبا aman. سفيان. Dan barang siapa di antara Mata- kalian nutup pintu rumah masing-masing juga aman. Terus kenapa harus masuk ke rumah Abu Sufyan? Itu hanya pujian Rasul kepada Abu Sufyan spesial. فيخشع قلبك لما نزل فصلت. Dia masuk Islam, saya percepat. ولا Jadi 3 penjuru. Jadi segala penjuru itu arah mata angin disiapkan pasukan di situ. Biar orang-orang Mekah tidak ada yang kabur. Sudah benar-benar udah terkepung, nggak bisa kemana-mana lagi. Kalau Bapak Ibu pernah datang melaksanakan umrah gitu ya, dari sisi saya nggak paham mata angin di sana. Kalau nggak salah dari sisi timur berarti ya. Dari arah sisi timur itu ada namanya Masjid Jin. Di Masjid Jin itu sebelahnya ada Masjid Roya. Roya artinya panji. Nah, masjid itu kenapa dibangun di situ ada Masjid Roya? Karena di situlah diletakkan royanya atau pancinya Rasulullah yang dibawa oleh Khalid bin Walid. Kalau yang pernah haji biasanya arah Ja'fariyah atau arah Ma'la itu adalah yang dilewati oleh jalur Khalid bin Walid, dan para sahabat yang lain di jalur yang lain. Ternyata di situ ada seorang sahabat kalau nggak salah Sa'ad bin Ubadah itu ngomong ketika bawa panci, dia ngomong al-yaum yaumul malhama, hari ini hari pembantaian. Dikuatkan oleh sahabat ini. Orang Quraisy udah gemeteran. Ya Allah, 10 tahun lalu dosaku sama Muhammad apa ya? Aku pernah lemparin batu, habis pala itu. Tak gitu. Anu itu nombak Sumayyah, mati ini cincang sama Rasulullah gitu kan. Semua orang ingat dosanya masing-masing. Kenapa? Memang biasa gitu. Kita mengharapkan membunuh orang-orang muslimin gitu kan. Hari ini orang muslimin di atas kita semuanya 10.000 pasukan. Bantai kita ini pasti. Apalagi ada seorang sahabat teriak al-yaum yaumul malhama, hari ini hari pembantaian, gemeteran mereka. Nah menariknya Rasulullah itu minta Abu Sufyan saat itu menjadi saksi. Abu Sufyan suruh berdiri di situ, ajakin, disuruh sebuah gang yang mana pasukan semua lewat gang itu. Mereka ngeliatin gitu, pasukan 10.000 datang baris-baris rapi mereka, tidak asal jalan, rapi. Weh Abbas, siapa mereka? Oh mereka kaum ini. Siapa mereka? Oh kaum ini, kaum ini. Takjub Abu Sufyan, pasukan ini bagus banget, rapi banget, banyaknya luar biasa, menggunakan pasukan persenjataan lengkap. Sampai ada pasukan Khadra, pasukan baret hijau mungkin disebutnya ya, bajunya hijau-hijau dan tidak kelihatan kecuali matanya. Dan mereka menggunakan baju zirah yang orang lihat ngeri semuanya. Ini pas pampresnya, ini pas saya apa ya, Kopassus khususnya Rasulullah, jumlah mereka ada ratusan. Dan itu siapa gitu? Keren banget pasukan itu. Itu Jaisul Khadra bahasa pasukan yang baret hijau itu. Wah, di situ Abu Sufyan mengatakan, "Weh, ponakan benar-benar sudah menjadi raja." Maka di situ Abu As mengatakan pada Abu Sufyan, "Istighfar wahai Abu Sufyan, innahu Rasulullah." Dia adalah utusan Allah, dia bukan seorang raja. Keislamannya masih Islam orang-orang awam.
Maka di situ kaget. Abu Sufyan disuruh pulang segera ngasih tahu pada orang-orang Quraisy setelah melihat pasukan itu bahwa gak ada potensi untuk menang sama sekali dengan pasukan sebesar itu. Dan memang Rasul tidak berharap ada peperangan. Berharapnya apa? Mereka angkat tangan. Saya ingin membawakan bahwa ini besar, ini peperangan sangat luar biasa. Dan saat itu Rasulullah punya hak untuk Islam. Diturunkan jabatan, tidak boleh pegang panci lagi sebagai ketua komando dan diberikan kepada anaknya. Dan beliau Rasul mengatakan al-yaum yaumul marhamah, hari ini bukan hari kematian, tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Maka diminta semua orang untuk masuk ke rumah mereka masing-masing. Gak ada yang di luar kecuali yang di depan Ka'bah. Depan Ka'bah boleh. يستولي على القلوب لا الجدران وهذا هو النصر. Hindu ini adalah orang yang wajib terbunuh. يجب أن نصر للناس datang kepada Rasulullah dan beliau bersyahadat kepada Rasulullah. Maka Rasul nanya, "Apa Hindu? Apa? Seperti kau Hindu?" Bukan. Ya, aku Hindu ya Rasulullah. Tapi udah syahadat, dimaafkan oleh أخذتنا العزة بالإثم. كانت آلهتنا أصغر شأنا منا. Koswa, biasanya unta putih yang diibaratkan unta putih namanya koswa. Rasul itu sangat cinta binatang dan nama-nama barang-barang beliau punya nama tersendiri. Binatang namanya koswa, pedang namanya Zulfikar, gitu ya. Itu diberi nama oleh Rasul. Ini pasukan muslimin masih. Dan Rasul memerintahkan orang-orang musyrikin, orang Mekah datang semuanya keluar, kumpulkan mereka di
udah gemeteran ya, hari ini hari pembantaian, kita akan dibalas semuanya. Rasulullah dulu mereka ingat banget dosa-dosa mereka, ngelemparin batu Rasulullah, itu kan nyakitin Rasulullah, memerangi di dalam perang Badar, perang Uhud, dosa mereka dalam perang Uhud, menyiapkan perang Khandaq, ketika di Mekah disakitilah Rasulullah, bahkan mau dibunuh ketika sebelum hijrah itu. Mereka ingat dosa mereka masing-masing itu saat itu. Maka tapi ketika Rasul bertanya, kira-kira apa yang melakukan pada kalian? Mereka mengatakan, engkau orang yang sangat baik, anak dari seorang yang baik, namanya Abdullah bin Abdul Muttalib, maka ampunilah kami. Apa ucapan Rasulullah? Ucapan Rasulullah seperti ini, aku kama qala Yusuf li ikhwatihi. Aku ucapkan kalimat yang sama diucapkan Yusuf kepada saudaranya, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian hari ini, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian, wallahu arhamur rahimin, Allah itu maha penyayang. Idhabu, pergilah kalian, fa'antumut tulaqo, kalian semua orang-orang yang bebas. Dan gak dipaksa sama sekali, idhabu fa'aslimu, enggak, pergi dan masuk Islam, enggak, kalian semuanya bebas. Barang siapa di antara kalian yang masuk Islam, silahkan. Kalau kalian gak mau Islam juga silahkan. Kalian punya waktu 4 bulan. Kalau kalian gak mau masuk Islam, setelah 4 bulan ini silahkan keluar dari kota Makkah. Tapi kalau kalian masuk Islam, silahkan tetap tinggal di Makkah. Termasuk di situ Umayyah. Maka di antara mereka, Masya Allah, ini loh sikapnya orang-orang muslimin. Yang nanti sikap ini juga yang diambil oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, orang Konstantinopel itu gemeteran luar biasa. Setahun yang sebelumnya, Andalusia ditaklukkan oleh orang-orang salibis, orang-orang pelang salib. Apa yang terjadi? Di sana banjir darah. Anak-anak penggal, anak-anak borok, wanita penggal, semuanya dibunuh. Setahun kemudian ternyata gantian, Konstantinopel ditaklukkan. Mereka sudah ketakutan di dalam Hagia Sophia itu, sembunyi di gereja itu. Hari ini hari pembantaian juga. Pasti orang-orang muslimin akan balas dendam terhadap orang-orang Kristen yang telah membunuh saudara-saudara mereka di Andalusia, di Spanyol. Tapi ternyata sifatnya Muhammad Al-Fatih, sikap yang sama diambil oleh baginda Rasulullah, memaafkan orang-orang Kristen itu. Dan inilah sikap orang-orang muslim, tidak suka pertumpahan darah. Dan mereka ikut perang walaupun tidak seorang muslimin gitu, bukanlah seorang yang dalam bagian orang muslimin. Mereka masih boleh memilih tadi antara Islam atau tidak, karena tidak ada paksaan di dalam beragama. Tapi qadarullah ada seorang sahabat yang mengatakan namanya Umayyah bin Khalaf, Sofwan bin Umayyah. Sebelum peperangan Hunain itu aku melihat Muhammad sebagai orang yang paling aku benci, orang paling menjijikan, menyebalkan namanya Muhammad. Tapi setelah peperangan Hunain dan pembagian ghanimah, beliau melihat, aku melihat orang yang paling aku cintai dalam hatiku adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perubahannya ekstrim, kenapa? Karena kelemah lembutan orang-orang muslimin. Ini saya sampaikan apa? Pertama adalah ini sekarang momentumnya momentum Syawal. Ini Rasulullah aja dengan orang-orang non muslim bahasanya gitu. Bahkan orang-orang muslim beliau melemparin batu beliau dan orang-orang yang pernah membunuh beliau. Apa sifat Rasulullah? Pemaaf. Belum mendapatkan sifat itu dari mana? Ketika belum baca surat Yusuf. Ibu-ibu yang sedang mengandung biasanya kan suka baca surat Yusuf. Berharap apa? Harapannya anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Ternyata kita pelajari oleh kedokteran, ganteng itu, kulitnya warnanya putih atau apapun itu genetik, bukan bacaan. Bapak ibu pasti kaget, loh, anaknya ganteng banget, bapaknya gini, mamanya gini, malah dicurigai sama orang lain. Kok ganteng banget beda sama bapak mamanya gitu kan? Dan ganteng itu genetik. Tapi ketika baca surat, bayangkan, ibu kalau ditanya, bu mau nggak anaknya nasibnya kayak nasib seperti Nabi Yusuf? Pasti nggak mau. 11 tahun hilang, ketemu lagi sekitar 45 tahun.
dalam 11 tahun sampai ke 45 itu penuh dengan ujian, dijual sebagai budak, dilempar ke sumur, habis itu jadi budak bertahun-tahun, setelah itu masuk penjara bertahun-tahun, barulah beliau diangkat sebagai seorang nabi bahasanya. Oh nggak mau Ustaz, gak enak banget hidupnya gitu kan. Tapi kata Allah itu ahsanal qasas, kisah terbaik. Ternyata ketika beliau menang, beliau itu kan ngeliatin kakak-kakaknya datang minta beras, bahasa gitu kan, minta gandum. Ternyata kayaknya engkau Yusuf, kata saudaranya. Iya, aku Yusuf. Lah kata asar Allah, oh telah memenangkan wahai Yusuf, gitu kan. Ternyata Nabi Yusuf, mereka udah ketakutan, dibalas nih katanya. Sebelumnya membunuh Yusuf, ternyata enggak. Lantas riba alaikum al-yawm, enggak ada celaan bagi kalian. Aku udah maafin kalian. Nah sifat maaf itu dari mana? Ketika membaca surat Yusuf. Maka ketika baca Quran kita mentadabburinya. Apalagi di sini kan orang Betawi banyak nih ya. Orang Betawi itu kan biasanya tanahnya banyak. Pembagian waris, oh ini jatah meter, ini jatahku ini gitu kan. Sama saudara-saudaranya. Ya Allah, gara-gara itu persaudaraan selesai. Maka semoga persatuan kita gitu sama saudara kita. Apalagi bentar lagi Bapak Ibu kita ada Pilkades tahun 2024 gitu ya. Semoga pilihan kita walaupun misalkan ada 3 calon, 4 calon gitu kan, siapapun calonmu gitu kan, satu kantor lah gitu kan, oke itu terserah, itu silahkan itu menjadi calonmu. Tapi persatuan muslimin itu menjadi hak kita bersama. Saya ingin menyampaikan yang sama yang sering saya sampaikan. Saya 5 tahun di Libya, Ustaz Irfanuddin dan di dalam sini Ustaz Ahmad Fihri juga sama. Kami 3-5 tahun di Libya masih kepemimpinan Muammar Gaddafi. Kedolimannya banyak memang. Tapi persatuan muslimin terjadi di situ. Guru kami sering menyampaikan, kami ketika beliau sedang ke Indonesia suatu ketika dosen kami, bagaimana keadaan Libya saat ini Ustaz? Libya sudah berbeda. Dulu ada seorang akhwat terbunuh di ujung timur Libya. Libya itu walaupun rakyatnya cuma 5 juta, tapi luasnya seperti luas Indonesia tanahnya. Dan itu ketika terjadi sebuah kejahatan di ujung timur Libya, kami sampai di barat Libya Tripoli dengar berita itu. Dan kami berteriak bahwa itu sebuah kedoliman. Tapi saat ini kedoliman itu terjadi di depan rumah kami. Akhwat-akhwat dibunuh-bunuhin, orang terbunuh dibuang tempat sampah depan rumah kami. Itu hal yang sangat-sangat biasa. Dulu tempat kita sok Jumat jualan terong, jualan khadrawat itu. Saya bisa saat ini sekarang mereka jualan AK-47 di situ. Senjata mereka bunuh-bunuh. Allahu Akbar jedot, sana Allah berjedot, sesama takbirnya. Itu bukan masalahnya inti. Masalah intinya di sini. Hasis terjual bebas. Apa itu hasis? Narkoba. Kebayang orang dia nge-flame, segol, bacok, tembak. Dan anak-anak mudanya dirusak dengan narkoba. Maka kalau misalkan nanti teman-teman berpikir untuk wah ini pemimpinnya golek banget itu kan ada pemberontakan, revolusi sebagainya, jangan pernah sedikit pun kepikiran itu. Saya pengen mendirikan agama yang lebih bagus. Belum tentu itu akan bisa jadi yang lebih buruk. Itu bisa jadi dosa pembunuhan itu siapa yang menanggungnya? Pernah orang-orang yang angkat senjatanya itu yang bahasa dulu terjadi kriminal seperti itu luar biasa. Saat ini kriminal seperti itu hal yang sangat-sangat biasa. Maka siapapun pemimpinnya nanti bahasanya ya, kalau Bapak misalkan suka dengan pemimpin A, silahkan sampaikan kebaikannya tanpa merendahkan calon lainnya. Silahkan puji calon Bapak, tapi jangan pernah merendahkan calon lainnya. Oh dia Yahudi gitu misalkan, dia nggak pro Islam sebagainya, itu berlebihan. Harapan dunia saat ini terhadap orang-orang muslimin Indonesia sedang naik-naiknya, dan kita selalu disampaikan ketika saya di sana ketemu dengan orang Libya, minin enta ya akhi, kamu dari mana saudaraku? Ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Mayoritas mereka mengatakan Masya Allah, akbaru daulatul Islam fil alam, negara Islam terbesar di dunia. Mereka membanggakan Indonesia dan mengharapkan kebangkitan Indonesia, dan kebangkitan itu tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak bersatu. Obat utama dalam persatuan itu adalah mudah untuk memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup. Baik, siap.